Halo teman-teman semua. Nah, sekarang kita lanjut ya kursusnya di modul 2 yaitu perkembangan bisnis online di Indonesia. Nah, di modul ini teman-teman semua kita bisa memahami ya gimana sih perkembangan bisnis online berdasarkan tren digital dan juga kondisi pasar online. Oke, teman-teman semua. Ini ya kita bisa tahu sekarang itu eranya digital. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa semua orang itu pasti mengikuti tren-tren dari TikTok ya, dari YouTube, dari Instagram. Sehingga kalau teman-teman semua bisa tahu bahwa memang sekarang itu pembelian itu berdasarkan dengan kekuatan dari digital era teman-teman semua. Nah, ini kita bisa lihat ya, terdapat berbagai contoh ya anak-anak muda yang sudah sukses ya di usia muda. Pertama ini ada Arif Muhammad, itu YouTuber ya. Kedua juga ada Next Carlos ya, itu food content creator. Lalu juga ada Prilly Latu Konsina, yaitu adalah aktris dan juga penyanyi. Dia juga adalah founder Nona Judas, Rebels Princess ya, dan juga lainnya. Dan terakhir ada juga Amanda Cole, yaitu founder Sayurbox dan juga sudah mendapatkan penghargaan 30 Under 30 Forbes tahun 2019. Nah, ini bisa membuktikan bahwa ternyata anak muda ini punya kelebihan ya. Salah satunya dengan cara dia bisa memanfaatkan pasar online. Maka teman-teman semua, yuk kita termotivasi untuk bisa mengikuti dari contoh-contoh ini. Oke teman-teman, di sini kita bisa lihat ya bahwa ternyata di pasar online itu yang didominasi adalah dari generasi milenial dan juga generasi Z. Gitu. Kalau kita bisa lihat ya, dari populasi Indonesia yaitu sebesar 270 juta, ternyata dari penduduk milenial itu ada sekitar 69 juta dan juga untuk generasi Z ada sekitar 74 juta. Ya. Dan untuk milenial itu pengguna internetnya ada 76%, sedangkan Gen Z itu ada 65%. Nah, makanya besar sekali ya. Dan semuanya itu mereka memiliki akses e-commerce sebesar 20%, dan juga rata-ratanya untuk pembelian transaksi per orang untuk generasi ini adalah 100.000 sampai 200.000 orang. 200.000 rupiah maksud saya ya. Maka itu teman-teman semua, kalau teman-teman semua pengen berbisnis online, coba targetkan dua generasi ini karena ini adalah generasi yang paling potensial untuk kita bisa bidik. Nah, teman-teman semua, bagaimana sih kondisi pasar online kita saat ini? Indonesia sekarang merupakan pemegang volume pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Karena 60% dari total pasar itu adalah Indonesia loh teman-teman. Jadinya memang kita sudah berada di pasar yang sangat potensial ya. Lalu juga semenjak COVID itu terjadi pertumbuhan yang sangat signifikan. Khususnya di pasar Indonesia. Karena sekarang kita sudah bisa lihat ya bahwa orang-orang dari beli offline akhirnya bisa langsung beli online. Habitnya udah berubah ya, yang tadinya belinya langsung pengennya ke toko supermarket, sekarang pengennya udah kita lewat aja, lewat Tokopedia, lewat Shopee, lewat GrabFood ya. Oke teman semua, gimana sih cara kita bisa memilih media berjualan yang sesuai untuk kita bisa sukses di pasar online? Oke teman-teman semua, nah ini kalau kita bisa lihat data ya, ternyata di Indonesia dari tahun 2016 sampai tahun 2020 terjadi peningkatan 5 kali lipat untuk penjualan online. Jadi ini benar-benar potensial ya teman-teman untuk kita berbisnis online. Lalu juga untuk di e-commerce ternyata ada berbagai macam-macam kategori yang paling laris. Ini pertama terdapat kebutuhan sehari-hari, itu ada 47%. Kedua ada elektronik 34%. Ketiga terbesar adalah kecantikan 32%. Dan yang keempat adalah pakaian sebesar 30%. Jadi teman-teman semua kalau misalnya bingung mau jualan apa di online, bisa coba pertimbangkan produk-produk ini ya. Nah teman-teman, untuk kalau kita lihat ya di pasar e-commerce di Asia Tenggara itu diproyeksikan mencapai 2.200 triliun rupiah loh ya pada tahun 2025. Jadi memang besar sekali nih peluang pasar kita. Jadi teman-teman semua kalau nggak ambil peluang ini rugi ya. Nah kalau kita lihat ekosistem pasar online di Indonesia itu lengkap banget ya teman-teman. Misalnya dari penjual, kita sekarang ada berbagai macam teknologi ya. Lalu juga kita ada berbagai software akuntansi, finance. Kita juga terdapat berbagai macam perusahaan penyedia logistik ya untuk mengirimkan barang ke konsumen dengan cepat. Lalu juga kita ada juga berbagai macam pihak-pihak yang membantu untuk memberikan dukungan dalam produk, stok, packaging ya. Untuk kita bisa lebih memuaskan konsumen, kita juga terdapat ya berbagai dukungan seperti dengan marketing ya, dengan berbagai influencer, ada juga sales ya. Kemudian kita juga terdapat berbagai macam dukungan dalam pembayaran ya seperti OVO, GoPay. Kemudian juga kita pastinya
customer service juga dibantu ya dengan berbagai platform e-commerce. Nah, kalau kita lihat ya, teman-teman harus bisa bedakan nih, terdapat perbedaan ya yang signifikan antara pria dan juga wanita. Nah, kalau misalnya wanita itu lebih fokus untuk mencari ya tentang kebutuhan pribadi, lalu juga dia mencari juga kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya. Kemudian juga dia mengikuti tren banget nih. Nah, kalau pria ini lebih sifatnya mencari produk-produk yang hobi atau instrumental, teman-teman ya. Nah, kalau untuk mencari informasi, pasti wanita dia pengennya terus banding-bandingin nih. Dia terus bandingin mana nih produk yang bagus, mana yang harganya paling murah ya, lihat juga ulasannya. Tapi kalau pria, dia lebih fokus pada spesifikasinya. Jadi dia nggak mau terlalu lama, to the point. Dia lihat apakah produk tersebut bagus ya dari segi gambarnya, deskripsinya, jadi dia langsung beli. Nah, kalau untuk harga, wanita itu lebih suka diskon, teman-teman ya. Dan juga pasti harga lebih murah, sedangkan pria itu nggak cenderung sensitif terhadap promo. Jadi teman-teman semua, kalau kita punya produk atau bisnis, coba lihat dulu ya gimana cara kita promosi, melihat kita mau lebih targetin mana nih, wanita atau pria. Kita juga perlu teman-teman semua ya untuk mengikuti tren marketing yang ada tahun ini ya. Itu teman-teman sekarang itu kita lebih terfokus pada interaksi, relasi dan juga engagement. Nah, ini contohnya ya, kita sekarang ada tren namanya flywheel marketing. Itu artinya memanfaatkan kepuasan pembeli ya untuk menarik pembelian. Contohnya, kita bisa memasang berbagai macam testimoni ya, baik itu berupa screenshot atau video ya, atau juga kita bisa memakai audio. Ketika kita bisa menaruh di konten kita, akhirnya pembeli juga akan makin percaya dengan produk kita. Nah, kedua ada tren konten marketing. Jadinya di sini kita bisa lebih fokus untuk memproduksi berbagai konten yang menarik ya, dan juga relevan dan juga konsisten. Dan pastinya ketika usaha kita bisa menampilkan konten-konten yang menarik, akhirnya konsumen juga tertarik untuk melihat apa sih nih usahanya, sehingga mereka mau untuk membeli juga produk kita. Nah, ini juga ada tren namanya nano dan micro influencer. Jadi di sini ya, influencer sekarang juga banyak loh yang dengan jumlah follower itu lebih rendah, namun spesifik ya teman-teman. Dan juga biayanya juga lebih murah dibandingkan influencer yang lebih terkenal. Tapi di sini teman-teman bisa mencoba karena influencer ini ternyata memiliki juga dampak yang juga tinggi, teman-teman. Jadi harganya murah tapi juga tinggi, tapi kita harus perlu analisa apakah ini benar-benar sesuai dengan profil konsumen kita. Nah, itu teman-teman semua, kita sudah membahas ya mengenai perkembangan bisnis online dan juga gimana tren-tren yang terjadi. Semoga bisa membantu untuk teman-teman semua bisa lebih merencanakan bisnis online-nya. Yuk, nanti kita juga bisa lanjut ya ke modul 3. Terima kasih semuanya.